Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sekalian. Bertemu kembali pagi hari ini dengan saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi II, dalam renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di dalam Mazmur 67 ayatnya yang ke-7 dengan tema Allah pemberi hasil. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami datang dengan kerinduan akan Engkau dalam suara-Mu melalui firman yang ingin kami dengarkan. Kami rindu firman-Mu, kami boleh pegang dan menjadi panduan bagi kami untuk menjalani hari ini. Karena kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga seluruh perjalanan hidup dan pekerjaan kami hari ini boleh memuliakan Engkau. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 67 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk merenungkan firman Tuhan, ada dua pertanyaan yang diberikan bagi kita. Pertanyaan yang pertama, mengapa pemazmur mengatakan bahwa tanah memberikan hasilnya? Mazmur 67 ayat 7 berkata, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Pemazmur sedang melihat sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sering kita lewatkan. Hasil yang kita nikmati adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Tanah tidak menghasilkan dengan sendirinya. Ada benih yang ditanam, hujan yang turun, matahari yang bersinar, musim yang berjalan, dan kehidupan yang Allah pelihara. Karena itu, ketika pemazmur melihat panen, ia tidak berhenti pada apa yang terlihat di permukaan, namun ia melihat karya Allah di balik semuanya. Tanah memang memberikan hasil, tetapi tanah bukan sumber terakhir dari hasil itu. Hasil adalah tanda bahwa Allah sedang menyatakan berkat dan pemeliharaannya. Ada pelajaran penting bagi kita. Seringkali kita hanya menghitung hasil, tetapi lupa menghitung tangan Tuhan yang menyertai prosesnya. Kita berkata, ini hasil kerja keras saya. Benar, kita memang bekerja keras. Tetapi siapa yang memberikan kesehatan untuk bekerja? Siapa yang memberikan kesempatan? Siapa yang membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan? Siapa yang memberikan hikmat untuk mengambil keputusan? Bahkan kemampuan kita untuk bekerja adalah anugerah. Karena itu, jangan sampai keberhasilan membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Justru semakin banyak hasil yang kita terima, semakin dalam seharusnya kita berkata, Tuhan, semuanya berasal darimu. Yang kedua, siapa sebenarnya yang menjadi sumber dari hasil dan keberhasilan yang dinikmati manusia? Oh, tentu jawabannya sangat jelas. Allah adalah sumbernya. Pemazmur tidak berkata, tanah telah memberi hasilnya, maka kita berhasil. Ia langsung melanjutkan, Allah kita memberkati kita. Disinilah sesungguhnya pusat dari pesan yang disampaikan dalam ayat ini. Hasilnya bukan sekedar persoalan tanah yang subur, usaha yang berhasil, atau kemampuan manusia. Di balik semua itu, ada Allah yang memberkati. Kita bekerja, tetapi Allah yang memungkinkan pekerjaan kita menghasilkan. Kita menanam, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita merencanakan, tetapi Allah yang menentukan hasilnya. Seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6, Aku menanam,
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu hari ini kita belajar melihat keberhasilan dengan cara yang berbeda. Ketika usaha kita berhasil, jangan hanya berkata saya hebat, tetapi katakan Tuhan baik. Ketika keluarga mengalami kecukupan, jangan hanya berkata karena saya bekerja keras, tetapi mari kita katakan Tuhan memelihara. Dan ketika hasil belum seperti yang kita harapkan, jangan segera menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Allah tetap menjadi sumber kehidupan kita, bahkan ketika hasil yang kita inginkan belum terlihat. Tugas kita adalah setia menanam, tekun bekerja, dan bertanggung jawab. Tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam tangan Allah. Sebab pada akhirnya bukan tangan kita yang menopang hidup ini, melainkan tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 67 ayat 7 mengajar kita untuk tidak terpesona hanya oleh hasil, tetapi mengenali siapa pemberi hasil. Tanah dapat menghasilkan, pekerjaan dapat berkembang, usaha dapat berhasil, dan manusia dapat mencapai banyak hal. Tetapi semuanya tetap berada di bawah pemeliharaan Allah. Maka ketika hari ini kita menikmati sesuatu yang baik, berhentilah sejenak dan bersyukurlah. Mungkin kita terlalu sibuk menikmati hasil sampai lupa kepada Sang Pemberi. Jangan sampai kita hanya mencintai berkat-Nya, tetapi melupakan Dia yang memberkati kita. Hasil yang kita terima adalah alasan untuk bersyukur. Allah yang memberikannya adalah alasan untuk menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami terlalu mudah menganggap bahwa setiap keberhasilan kami sebagai hasil kekuatan dan kemampuan kami sendiri, lalu lupa bahwa Engkaulah yang memberi pertumbuhan dan membuka jalan yang kami lalui. Ajarlah kami tetap rendah hati ketika menerima keberhasilan, tetapi bersyukur ketika menikmati kecukupan, dan tetap percaya ketika hasil yang kami harapkan belum datang. Berikan kami ketekunan untuk bekerja, kesetiaan untuk menjalankan tanggung jawab, dan hati yang selalu mengembalikan segala kemuliaan hanya kepadamu. Kiranya melalui hasil yang Kau percayakan kepada kami, hidup kami bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kita hari ini. Amin.